Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi MTS Negeri Pardana. Pembelajaran kali ini kita masih belajar menggunakan daring di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan untuk memulai pembelajaran jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita berdoa, jangan lupa kalian untuk absen di ademi. Setelah absen, kita akan belajar pembelajaran matematika materi seperti. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas bab kedua, yaitu materi koordinat kartesius dengan submateri menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan bagian-bagian pada bidang kartesius. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa itu koordinat? Koordinat adalah letak suatu titik pada sebuah bidang yang ditulis X, Y. X di sini sebagai absis, kemudian Y sebagai ordinat. Sehingga X, Y disebut titik koordinat. Yang mana sih sumbu X dan sumbu Y-nya? Nah, untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y, perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, bidang koordinat itu terdiri atas dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Nah, dua garis tersebut yaitu garis yang mendatar atau yang horizontal. Itu di sini disebut dengan sumbu X, kemudian garis yang vertikal atau yang tegak disebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu bertumpu pada satu buah titik pusat koordinat atau yang lebih dikenal dengan titik asal, yaitu 0,0. Nah, dalam sumbu X, ke arah kanan dia bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Dalam sumbu Y, ke arah atas bernilai positif, ke arah bawah bernilai negatif. Nah, dalam bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu yang disebut dengan kuadran. Nah, kuadran adalah seperempat dari lingkaran atau daerah yang terbentuk dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kuadran di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, koordinat X dia bernilai positif dan koordinat Y bernilai positif. Nah, untuk kuadran kedua, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Dan untuk kuadran ketiga, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif. Yang terakhir, kuadran 4. Nah, koordinat X bernilai positif, koordinat Y bernilai negatif. Nah, untuk memperjelas, perhatikan contoh berikut. Sebutkan koordinat titik A, B, C dan terletak pada kuadran berapa titik-titik tersebut. Nah, untuk ini, perhatikan bidang koordinat. Di sini ada 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan juga titik C. Nah, sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu koordinat titik A, B, dan titik C. Nah, kembali lagi di awal, kalau koordinat itu pasangan titik X,
Y. Berarti kita akan melihat dari sumbu X terlebih dahulu, baru kemudian sumbu Y. Di sini koordinat titik A yaitu negatif 3,3. Dan ini terletak pada kuadran 2. Kemudian titik B, kita lihat sumbu X-nya di angka 3 dan Y di angka 3. Sehingga koordinat titik B itu 3,3. Dan ini terletak pada kuadran 1. Kemudian yang terakhir, koordinat titik C itu ada di X-nya 3, kemudian sumbu Y-nya negatif 1. Sehingga C-nya, koordinat titiknya 3, negatif itu terletak pada kuadran 4. Bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan titik koordinat? Sekarang kita akan melanjutkan untuk belajar menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang perlu diperhatikan di sini, nah, kita akan bergerak ke arah sumbu X terlebih dahulu, kemudian baru ke sumbu Y. Nah, pertama kita menentukan titik koordinat dari titik A. Oke, kita menentukan titik koordinat titik A. Di sini X-nya 5, kemudian Y-nya 4, sehingga titik koordinat A 5,4. Sekarang bagaimana jarak terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4. Jadi dia berjarak 4 satuan. Nah, terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya terhadap sumbu Y 5 satuan. Nah, sekarang bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita lihat posisinya. Nah, titik A dia berada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang kedua, titik B, kita lihat koordinatnya negatif 2,2. Nah, di sini jarak terhadap sumbu X 1, 2, berarti dia 2 satuan. Nah, jarak terhadap sumbu Y 1, 2, jadi 2 satuan. Nah, sekarang bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini titik B-nya berada di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Sekarang titiknya yaitu titik C. Kita akan melihat koordinatnya itu negatif 5, negatif 3. Berarti di sini jaraknya 1, 2, 3. Jadi dia terhadap sumbu Y 3 satuan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini letaknya di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang terakhir titik D. Kita akan menentukan koordinatnya. X-nya 3, Y-nya negatif 6, sehingga koordinatnya 3, negatif 6. Kemudian kita akan menghitung posisi atau jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dia berada di bawah sumbu X dan di sebelah kanan Y. Oke. Mana anak-anak? Mudah bukan untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini yang menjadi acuan kita akan bergerak pertama melalui sumbu X, kemudian baru melalui sumbu Y. Oke, semoga yang Ibu sampaikan bisa dipahami sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di buku LKS. Jika nanti minggu depan kita akan bahas. Saya Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.